wabarakatuh. Salam Pramuka. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Banyumas Tono, saya hormati, terima kasih atas sambutannya, atas perkenannya menyambut tim kami dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dan di luar dugaan, sebenarnya diduga sih, pimpinan dari Kuartir Daerah Jawa Tengah turut hadir mendampingi kami semua. Terima kasih langsung Kakak Sekretaris Kuarda Jawa Tengah dan Kepala Pusdiklata Jawa Tengah sama-sama ikut mendampingi kami di sini. Terima kasih kepada kakak dari Kuarda Daerah. Kakak pimpinan Kuarcap, Kepala Pusdiklaca, Kak Yusuf, makasih Kak. Kakak yang dari Binwil, istilah Binwil ya, Binwil sekitar hadir, kakak-kakak Korps Pelatih Kuarcap Banyumas. Saya Muhammad Layin Ento dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka hadir di sini bukan untuk menilai Pusdiklaca Banyumas, tapi kita hadir di sini untuk menilai kekuatan instrumen uji coba atau menilai instrumen akreditasi Pusdiklat. Jadi kita nggak akan fokus ke tentang hasil akreditasinya, tapi kita akan coba uji coba instrumennya. Dan ini berarti kami membutuhkan feedback, membutuhkan masukan banyak dari kakak-kakak semua. Apalagi ditambah kehadiran dari kakak-kakak dari Kuarcap sekitar Banyumas, ini akan menambah kekuatan. Saya hadir dengan tim dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Pertama ada Kak Jasmi, kabak dari salah satu kabak di Pusdiklatnas. Ada Kak Triari juga staf Pusdiklatnas. Sama-sama kami ada Kak Budi dan ada dari Kak Rio yang driver, sama-sama kami berlima dari Cibubur datang ke sini untuk menguji coba instrumen. Saya lihat kakak-kakak semua mungkin ada yang kelelahan ya menyiapkan yang ada sekarang di sini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi proses kita. Jadi kalau saya juga perlu menyapa yang Kepala Pusdiklacap sebelum Kak Yusuf ya. Mana ada Kak siapa aja? Kak Eri dan Kak Adi ya. Ini yang hasil kekuatan Pusdiklacap Banyumas sekarang tidak lepas dari peran-peran beliau nih. Jadi Kak Yusuf nih meneruskan ya. Dan kakak semua, saya pertama mengingatkan bahwa gerakan kita adalah gerakan pendidikan untuk kaum muda, bukan untuk kaum tua, bukan untuk orang dewasa. Jadi gerakan pendidikan untuk kaum muda dengan menggunakan metode kepramukaan. Metode kepramukaan tidak hanya dipakai di Banyumas, tidak hanya dipakai di Jawa Tengah, tidak hanya dipakai di Indonesia, juga dipakai oleh teman-teman pramuka di Afrika, teman-teman pramuka di Amerika, teman-teman pramuka di Eropa. Sama. Dan salah satu elemennya ada yang disebut dengan kehadiran orang dewasa. Hadiran orang dewasa ini mendampingi pembinaan peserta didik. Dia harus di training, harus dilatih. Dan sekarang training pelatihan orang dewasa ini di kita ada training center yang kita sebut dengan Pusdiklat. Nah, kita ingin Pusdiklat kita bisa kuat. Jadi ada dua cara meningkatkan kualitas pendidikan pelatihan. Yang pertama sentralisasi, yang kedua standarisasi. Sentralisasi, kalau mau sama, mau berkualitas, semua pembina mau jadi pembina di Banyumas, latihannya ke Cibubur. Jadi tersentral semua. Dan itu pernah dilakukan oleh WOZEM sebelum tahun 1971. Mungkin kakak-kakak yang senior pernah dengar ceritanya. Sebelum tahun 1971 itu, kalau mau jadi pelatih
mau jadi pelatih Mani Kayu 4 itu harus ke London, harus ke Gilwell Park, baru bisa dapat Mani Kayu 4. Mani Kayu 3 boleh diselenggarakan di Indonesia, di negara masing-masing, tapi harus ada tim dari WOSM datang ke Indonesia. Nah, WOSM berpikiran ini nggak bisa terus begini, akhirnya dibuatlah standarisasi. Koordinasi Nasional Gerakan Pramuka juga melihat Indonesia yang begitu luas dengan latar belakang budaya yang beragam, ya kan? Makanya yang perlu kita kuatkan bukan sentralisasi, tapi adalah standarisasi. Bagaimana caranya KMD di Banyumas dengan KMD di Merauke itu bisa sama. Jadi kita memfokuskan di standarisasi. Saya kira ini juga yang diharapkan oleh Kamabinas ya, Presiden Republik Indonesia, bahwa kesenjangan ini sebisa mungkin distorsinya kita kurangi. Nah, ini juga kenapa akreditasi? Yang berikutnya karena amanah undang-undang. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka di pasal 18 menyebutkan tentang akreditasi. Dan di pasal 19 menyebutkan yang bisa mensertifikasi itu hanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat nasional kalau merujuk ke undang-undang. Tapi Pusdiklatnas kan nggak bisa, maksudnya ngelola Aceh sampai Papua langsung di Pusdiklatnas. Maka ada pelimpahan wewenang ke Pusdiklatda, ke Pusdiklacap. Jadi kakak-kakak semua, ini yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas berkenan Kuarcap Banyumas menjadi tempat untuk trial, ya, uji coba instrumen ini. Tentang hasil ini rahasia. Jadi nanti hasilnya seperti apa? Hanya rahasianya teman-teman di Kuarcap Banyumas. Itu bukan variabel utamanya, tapi kita ingin minta feedback. Misalnya di komponen nomor 1, komponen 2, napanya kesulitan kak, mungkin komponen ini perlu diturunkan standarnya dan seterusnya. Ini sebesar-besarnya kamu minta masukan dari kakak dari perspektif wakil cabang, dari perspektif Pusdiklatcap. Kami melakukan instrumen uji coba ini ke 4 tempat. Pertama ada di Banyumas sendiri, lalu di Pusdiklatcap Jakarta Utara. Mungkin kakak berpikir, wah Jakarta berarti settle udah dan seterusnya. Jadi Pusdiklatcap Jakarta Utara ini nggak kebayang kalau mereka tuh bahwa kita tuh punya sebuah tempat khusus untuk diklat Jakarta. Karena pasti kalau misalnya Jakarta tempat ya nyewa Cibubur, ya kan, di balai diklat dan seterusnya. Nah, kemarin sampai kami KPL di Jawa Barat, teman-teman dari Jakarta tuh main ngeliat bahwa ada pusdiklat, ada kamar, ada ruang makan, ada aula, ada kelas-kelas kecil, ada perpustakaan, ada lapangan. Nah itu di teman-teman di Jakarta nggak kebayang. Tapi kami bisa maklum karena misalnya kondisi Jakarta kan, ini lahan dan seterusnya. Nah ini kita juga minta masukan, kondisi Jakarta yang seperti itu bagaimana dengan instrumen seperti ini. Lalu ada 2 pusdiklatda, tentu da dan cap ada perbedaan. Pusdiklatda yang pertama tuh Lampung dan yang kedua Banten. Jadi Jawa Tengah kita minta pusdiklatcapnya. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa berkenan untuk sama-sama kita, mungkin mudah-mudahan 2 jam lah ya bisa selesai dan kita semua bisa mendapatkan banyak manfaat, dan sebesar-besarnya keikhlasan kakak-kakak semua untuk berkumpul di sini sama-sama bisa berdampak, bermanfaat untuk 514 pusdiklatcap se-Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk jadi historical moment ya, momen bersejarah bahwa Pusdiklatcap Banyumas salah satu yang berkontribusi untuk peningkatan kualitas 514 pusdiklatcap se-Indonesia. Jadi sekali lagi lain-lainnya langsung aja ya, kita sambil jalan
Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas sambutannya, dan semoga apa yang kita wakafkan, waktu kita, tenaga, bisa berdampak, bisa bermanfaat. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi wawalasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.